Enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menjual tomat yang lebih harus dihormat. Jika engkau mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad yang saya cinta dan kami banggakan, pengurus PJ Ibnu LWNU Kecamatan Cabang Jember yang kami hormati pula seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Tema kita yaitu tentang keaswajaan. Keaswajaan itu tidak ada apa? Tidak ada. Tema kita yaitu tentang keaswajaan. Keaswajaan itu berasal dari kata apa? Ahlus sunnah wal jamaah, bukan keaswajaan ya. Kalau keaswajaan itu nanti kepada istri-istri, karena zauj itu artinya istri, zaujun itu artinya istri. Kalau aswaja itu beberapa istri. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpoligami itu namanya azwaja, bukan aswaja. Nah, teman-teman rekan kita, jangan dulu. Rekan, ini ada beberapa kelompok. Saya jam berapa? Setengah jam berarti. Baik, keaswajaan. Teman-teman, tahun 2018 lebih, saya itu pernah ditanya oleh salah seorang mahasiswa dari UINHAS, itu curhat kepada saya. Katanya dia, Mas, saya punya orang tua, ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak saya dulu sebelum mengikuti sebuah kelompok aliran, beliau selalu sholat 5 waktu dan berjamaah. Tapi setelah mengikuti organisasi dan juga kelompok aliran yang dimaksud itu, akhirnya bapak dan ibu saya itu sampai saat ini, di waktu itu tidak pernah sholat, bahkan dengan hanya mengandalkan ingat. Jadi ketika adzan zuhur seandainya, Allahu Akbar, itu bapak saya dan ibu saya itu langsung mengedipkan mata dan kayak berhalusinasi sampai la ilaha illallah. Setelah itu baru ibu saya dan bapak saya itu langsung melanjutkan aktivitas tanpa harus melaksanakan yang namanya sholat. Itu yang disebut sebagai madhab iling. Ya. Nah, apakah menurut kalian semua yang dilakukan oleh bapak teman dan ibu teman saya itu apakah benar?
Coba jawab sekali lagi. Apakah menurut jenengan semuanya yang dilakukan oleh orang tua si korban benar apa betul? Benar apa salah? Salah ya. Kenapa? Karena Nabi pernah menghentikan di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu para sahabat dengan apa? Kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana aku melaksanakan salat. Kalau saya salat subuh 2 rakaat, maka kamu harus salat 2 rakaat. Kalau saya salat zuhur 4 rakaat, maka kamu harus salat zuhur 4 rakaat. Dan kalau saya sujud, rukuk, i'tidal dan takbir, kamu harus melaksanakan itu semua. Dan itu yang menurut kita yang merupakan ajaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus si para teman saya itu tadi itu karena minta nasihat, saya bilang aja kalau ada di dalam hadis ini itu menjelaskan seperti itu. Cuma karena orang ini sudah terdoktrin, sudah dimasuki oleh aliran-aliran yang tidak bertanggung jawab, akhirnya teman bapak dan ibu teman saya itu tidak bisa paham, akhirnya ya udah nggak sholat. Padahal sebelum ikut kajian itu dia itu melakukan sholat. Nah, hati-hati dengan aliran-aliran yang sudah seperti itu. Bahkan sekarang ini banyak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebuah jargon, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Apakah seperti itu benar apa salah? Ada jargon nih, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Benar apa salah? Mas yang di situ, ya sampean. Nah, sampean. Ya, sampean. Namanya siapa? Sampean. Ya. Iya betul ya. Sama. Namanya siapa? Kenapa? Siapa namanya? Nah, sampean. Ahmad Sabil Zakaria. Hadir. Nabil. Ahmad Nabil Zakaria. Menurut sampean jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis itu apakah benar atau salah? Menurut sampean aja. Baru setelah ini saya jelasin. Salah. Ayo menurut sampean benar apa salah? Jargon kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Iya, apa? Salah. Menurut sampean benar apa salah? Salah. Menurut sampean? Betul. Oh, betul. Kira-kira benar apa enggak ya? Kalau kita memang itu merupakan sebuah jargon yang sudah dimanfaatkan para golongan Wahabi untuk menjaring masyarakat khususnya di Indonesia agar terpengaruh pada ajaran Wahabi. Jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hati-hati dengan ajaran seperti itu. Memang secara tekstual itu benar. Tapi kalau sejak kita alami, kita preteli satu persatu, maka nanti akan mengakibatkan sebuah hukum di mana kita harus mengkafirkan satu sama lain, harus menyalahkan satu sama lain karena perbedaan pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran mereka. Contohnya, ziarah kubur menurut kalian itu benar apa salah? Tapi menurut mereka itu salah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menyatakan, "Naha Rasulullah SAW ziaratul kubur." Rasulullah itu pernah melarang seseorang, para sahabat itu untuk melakukan ziarah kubur dulu sebelum iman orang-orang itu kuat. Karena pada waktu itu Rasulullah itu masih pada pemrosesan akidah umat untuk memperkokoh akidah, sehingga Rasulullah itu melarang orang-orang untuk berziarah kubur, sehingga Rasulullah itu melarangnya. Tapi setelah umat Islam sudah banyak dan keyakinan umat semakin meningkat,
Maka Rasulullah bersabda lagi, ala al-an fazurha. Tapi sekarang silahkan kalian kalau mau berziarah. Karena hadis ini memang sama kelompok-kelompok orang-orang di luar kita, di luar NU itu selalu dijadikan sebuah pedoman bahwa ziarah kubur itu tidak baik. Nah, mereka mengambil pada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak mengatakan, tidak memakai tafsir, tidak memakai Fathul Bari, tidak memakai kitab-kitab yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Padahal untuk untuk memahami satu hadis itu kita butuh namanya ilmu alat, nahwu dan sorofnya, iklalnya, terus mustalah hadisnya. Sebelum kita belajar hadis kan belajar tentang mustalah hadis dan lain sebagainya itu, sehingga kita memahami betul-betul apa yang dimaksud oleh hadis itu. Nah, nanti ada juga namanya usul fikih dan sebagainya. Sehingga kalau kita terkontaminasi dengan pemikiran bahwa kita harus berpegang pada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan hadis, sehingga yang terjadi kita selalu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tekstualnya atau arti daripada teks itu tersebut tanpa harus kita tafsiri. Seperti alal arsistawa itu, bahwa Allah itu ada di atas arsy. Menurut paham kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita meyakini bahwa Allah itu menguasai alam. Tapi bagi mereka yang berpaham mujassimah itu menjisimkan Allah, ya, membadankan Allah, menganggap bahwa Allah itu mempunyai bentuk seperti kita, mempunyai tangan, mata, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu tidak sesuai. Nah, mereka menafsirkan Al-Quran dengan hanya tekstual saja, bukan kepada penafsiran, bukan memakai takwil. Takwil itu menafsirkan metode kayak mengagungkan Allah itu. Sedangkan kalau kita seandainya menyamakan Allah yang mempunyai tangan, kaki, dan lain sebagainya, maka kita sudah mendustakan salah satu firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Dan juga ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu selain Allah. Entah itu malaikat, jin, dan lain sebagainya. Allah itu tidak sama dengan yang kita bayangkan. Jangankan kepada Allah, kita tentang surga saja itu tidak tahu, apalagi tentang Allah saja. Nah, itu terkait dengan keurgensian, kepentingan daripada kita harus paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Itu sebagai prolog saja. Nah, aswaja itu berasal daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu adalah ahlun, terus yang kedua itu adalah as-sunnah, terus yang ketiga itu adalah wal jamaah. Tentang jamaah. Lanjut. Ahlun itu memiliki arti penduduk atau golongan atau kelompok dan aliran. Kalau seandainya kita bilang ahlul qaryah berarti penduduk desa. Kalau seandainya kita mengatakan ahlul bait berarti keluarga Nabi. Ahlul bait itu keluarga Nabi. Dan ahlun-ahlun yang lain. Ahlul jahl berarti kita termasuk, jangan kelah menjahil. Karena kita sebagai pengikut kebohongan, bodoh. As-sunnah itu sama seperti hadis. Apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis itu ada 3, teman-teman. Ada yang bersifat takriri ataupun ketetapan. Jadi dulu itu para sahabat itu melakukan, kalau kata orang Wahabi itu bid'ah. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh
Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Ada yang tahu? Bilal bin Rabah, ada yang tahu? Ah? Siapa? Orang yang pertama kali adzan. Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah membuat, kalau menurut kelompok Wahabiyah, itu melakukan bid'ah. Karena apa? Karena Bilal itu setelah wudhu itu langsung sholat, namanya disukril wudhu. Sholat disukril wudhu. Nah, akhirnya Rasulullah itu nanya ke Bilal, ya Bilal, kenapa saya mendengar terompah kakimu itu sudah ada di surga? Apa keistimewaan kamu? Apa amalan-amalan yang membuat sandal jepitmu itu sudah ada di surga, padahal kamu itu masih hidup? Gitu. Akhirnya Bilal bin Rabah bilang, ya Rasulullah, saya tidak memiliki keistimewaan apapun kecuali satu yang pernah dan saya dawamkan, saya perlakukan setiap selesai wudhu. Apa itu? Sholat sunnah wudhu. Namanya sholat disukril wudhu. Nah, kalau seandainya kita mengacu pada orang-orang yang berkembali kepada sunnah wal jamaah, ya kepada orang-orang Wahabi yang menyatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap sesuatu adalah bid'ah dan yang bid'ah itu akan masuk neraka, maka kita akan menjebloskan Bilal bin Rabah yang merupakan sahabat utama daripada Rasulullah itu masuk di dalam neraka. Karena apa itu akibatnya? Karena mereka itu tidak berdasarkan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya mengartikan sesuatu itu dengan tekstualnya saja, dengan arti daripada teksnya saja, tanpa harus paham tentang asbabul wurudnya. Kalau di dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab kenapa Nabi melakukan itu. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, baik, lanjut ya. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi ada 3. Yang pertama takriri atau ketetapan, 2 adalah fi'liyah, perbuatan Nabi, yang ketiga adalah fi'liyah. Belum. Nah, terus al-jamaah. Al-jamaah itu adalah kelompok atau perkumpulan, perserikatan ataupun persetujuan. Nah, itu makna dasarnya. Lanjut. Jadi, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebuah aliran yang segala sesuatunya disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, sehingga apapun yang menjadi perlakuan, tindakan, perkataan dan lain sebagainya yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat tabi'in dan ulama itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sekarang ini banyak kelompok-kelompok, nggak banyak sih, yang mengaku sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma 2. Kalau Syiah itu tidak menganggap dirinya sebagai aswaja, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebagai asyurat. Bahkan kalau Syiah itu Khawarij itu, siapa tahu namanya Khawarij? Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib sejak peristiwa Tahkim. Peristiwa Tahkim itu apa? Peristiwa Tahkim itu adalah sebuah perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan untuk melakukan perdamaian. Tapi ada kelompok orang yang setuju dan tidak. Yang tidak setuju itu namanya Khawarij. Yang setuju itu namanya Syiah nantinya. Akan jadi Syiah. Nah, Syiah, Khawarij itu tidak masuk di dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak menyebutkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah itu juga tidak menganggap dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menganggap sebagai dirinya Ahlul Adli wat Tauhid. Karena menurut keyakinan Mu'tazilah itu
Mu'tazilah itu apa ya? Sebuah aliran yang iya, mengandalkan pikiran. Tapi hebatnya Mu'tazilah itu, si hebatnya, dia itu bisa melogikakan Al-Quran. Para mutakallimin, apa ya, para ahli kalam itu apa ya, diperkuat oleh para Mu'tazilah itu. Nah, salah satunya nanti kalau kita baca sejarah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi itu juga pernah masuk di dalam Mu'tazilah itu. Cuma setelah itu keluar lagi. Lanjut, Mas. Nah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mengaku itu ada dua. Yang pertama adalah golongan mayoritas umat Islam yang ada di dunia atau jumhurul muslimin yang mengikuti madhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yang mempunyai sebuah kepercayaan bahwa Allah itu tidak memiliki jasad. Allah itu tidak sama dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadis, dan beberapa perangkat yang wajib kita ketahui yang ada 50 itu. Apa saja? Wujud bidang baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdani Buridan aliyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu merupakan kepercayaan daripada Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu Adam. Allah itu wujud. Yang dalam mustahilnya itu nanti Adam. Allah itu wujud, baqo itu kekal, dan kekalnya Allah baqo dan lain sebagainya itu. Yang ada 20 itu. Nah, kelompok yang kedua itu adalah kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah itu siapa? Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah seorang imamnya Wahabi yang Mujassimah. Mujassimah itu yang menganggap bahwa Tuhan itu berjasad. Nah, dari situ sekarang itu kalau dulu itu teologi tauhid itu ada 3. Kalau dulu ya, ini yang merupakan produk daripada Wahabi. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada yang pernah dengar begitu? Kalau di sini gak ada ya. Dulu waktu zaman saya MTS itu ada di Al-Quran dan hadis itu 3 ini, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau seandainya kita pakai paham ini, maka kita akan mengislamkan Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu mempunyai sifat percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kelompok minoritas yang mengikuti paradigma Syekh Ibnu Taimiyah dan lain-lain itu, mereka mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma siapakah yang akan menjadi pemenang dalam perdebatan antara Ahlussunnah wal Jamaah versi Sunni atau versi kita ataupun kelompok minoritas yang dikomandoi oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu? Jawabannya ini, lanjut. Nah, dalam pertarungan ideologisnya antara golongan mayoritas kaum muslimin dan pengikut madhab Ibnu Taimiyah selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas kaum muslimin madhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi karena apa? Karena mengapa mereka menjadi pemenang? Karena Karena ini. Mana? Lanjut. Nah ini, karena golongan mayoritas kaum muslimin madhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi kuat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis,
ijma dan qiyas serta dalil-dalil turunannya. Nanti ada dalil ijma sahabat dan sebagainya kalau dalam ushul fikih. Dan dalil rasional itu nanti akan menjadi. Nah, setelah itu karena yang menjadi pedoman itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Lanjut. Ini hadisnya. An Umar radhiyallahu an aidan, bainama nahnu julusan inda Rasulullah, ketika saya duduk bersama Rasulullah, kata Umar, ada seorang laki-laki yang berwajah tampan, rambutnya hitam, sadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi athar. Dan kita tidak melihat tanda-tanda bahwa dia itu datang dari perjalanan. Karena kalau di padang pasir itu ketika perjalanan itu kan pasti ada asarnya. Asar itu bekas, ada bekasnya. Tapi itu tidak ada. Lalu si laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah. Apa katanya beliau? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu menyaksikan, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu mengerjakan sholat. Waktu tiz zakat, waktu tiaz zakat, dan kamu membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan juga berhaji. Jadi syarat seseorang itu menjadi Islam yang pertama itu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak salat berarti diragukan keislamannya. Salah satunya yang saya ceritakan di awal tadi itu. Jadi mereka itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus apa kata? Anehnya si laki-laki itu yang bertanya itu malah membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan berkata, "Sadaqta, kamu benar wahai Muhammad itu." Nah, setelah itu fakhbirni anil iman. Maka selanjutnya apa sih itu iman? Apa iman itu? Maka Rasulullah bersabda, antu minabillah, kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, serta wal yaumil akhir, dan hari akhir. Atau mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan kamu percaya kepada qadar baik dan buruknya itu. Qada dan qadar. Maka si laki-laki ini menjawab, sadaqta. Kamu benar juga Muhammad. Lalu si bertanya lagi, lalu ceritakan kepada saya apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kita sholat seakan-akan kita itu melihat Allah. Tapi ketika kita tidak bisa melihat Allah atau membayangkan, maka kita harus membayangkan bahwa Allah itu melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa membayangkan bahwa Allah itu, kamu melihat Allah, setidaknya kamu harus meyakini bahwa Allah melihat kamu. Itu adalah ihsan. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya, lanjut, beliau dawuh bahwa dalam hadis ini ada 3 kategori. Yang pertama itu Islam. Yang kalau Islam nanti kita berasumsi kepada syariat, dan syariat itu kita mengikuti 4 mazhab. Apa saja? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki.
Lalu dalam bidang akidah atau teologi kita mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa kita harus mengikuti empat ini? Mengikuti mazhab ini karena yang sesuai dengan jalan menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah hanya empat ini. Yang lainnya itu kurang tepat, bahkan bahaya. Ada namanya yang saya sebutkan tadi, kalau kita seandainya aliran kebatinan kita itu selalu tidak mengikut kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, maka kita tidak akan sholat ketika adzan dimulai. Kita hanya memejamkan mata lalu ingat. Itu adalah aliran kebatinan, itu tidak boleh. Begitu juga dalam mazhab fikih. Kalau seandainya kita mengikuti aliran-aliran lain, maka kita juga akan tersesat. Pernahkah teman-teman, rekan-rekan ini pernah sholat di satu tempat, setelah kalian sholat selesai, itu langsung dibersihkan? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Jadi ada ya sebuah aliran itu yang memandang bahwa aliran lain itu tidak benar. Kemarin saya pernah ikut kemah kebangsaan di salah satu pondok pesantren. Nah, di situ itu ada kelompok sebelah